Si Septi mulai baru pengen nepuk nih gitu, nepuk. Jadi situlah dia berbalik dengan kondisi muka yang udah berlumuran darah. Dan disitulah Septi pingsan dan udah blank, langsung nggak inget apa-apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lelaki Sejati. Seru ceritanya? Asik dengerinnya. Hari ini kita akan membagikan atau memberikan konsep yang berbeda, yaitu cerita-cerita horor, bro. Wow. Kebetulan lu ya mau ngasih cerita horor. Ya, jadi kita akan kedepannya kita akan membagikan kisah-kisah horor, Bor. Dan mungkin nanti kedepannya kita akan mencoba mencari narasumber juga ya. Dan pada kesempatan malam hari ini, siapa yang akan menceritakan kisah horornya? Yang pasti lu ya. Oke. Karena memang ini kebetulan ceritanya menyangkut lu dan keluarga lu tentunya ya. Ya kan? Keluarga lah ya. Saudara lah ya. Ayo, gimana ceritanya, Bung Ilo? Jadi ini based on true story. Ini kisah nyata. Ini kisah horor yang sebenarnya kayak bukan urban legend ya, karena ini dari kejadian nyata di daerah di kampung kita, yang mungkin teman-teman yang udah biasa nonton channel Lelaki Sejati tahu daerah kita ini di mana, Bor. Yaitu di depan Pondok Indah Mall, dan di situ ada sungai, ada pintu air di situ. Jadi memang daerah kita ini ada satu spot yang agak sepi ya, bro. Kental dengan mistisnya, Bor. Karena yang namanya pintu air, sungai itu apa ya? Air itu, sungai itu adalah salah satu media yang sangat disukai oleh makhluk-makhluk astral, Bor. Dan memang di daerah sini memang punya kisah sendiri. Dan memang juga ada nilai histori tersendiri ya, Yes. punya nilai cerita tersendiri ya. Ya. Oke, langsung diceritain, bro. Nah, kisah ini bermula di sekitaran tahun 2016, Bor. Sekitaran tahun 2016. Nah, pada saat itu ada sepupu dari istri gue yang kebetulan orang Sumatera Selatan. Ini mencoba peruntungannya untuk merantau ke Jakarta. Nah, di situ, ini cewek ya, cewek. Karena cewek, sepupunya istri, namanya Septi. Langsung aja nggak gue samarin namanya ya, biar. Karena kalau pas gue samarin, gue pas di tengah jalan suka lupa kesebut nama aslinya. Namanya Septi. Dia saat itu usianya mungkin 20-an ya, karena dia baru aja lulus sekolah. Baru setahun atau 2 tahun gitu lulus sekolah. Dan bertekad untuk ke Jakarta untuk mencari kerja, Bor. Memang daerah orang seberang tuh memang jiwanya jiwa rantau. Dan ditampung, istri juga sempat nanya, ini ada saudara nih, cewek nih, boleh nggak tinggal sementara di sini sampai dia dapat kerja dan mapan baru bisa pindah ya. Gue bilang, ya nggak masalah, gue bilang. Selama tujuan kita baik kan membantu saudara. Akhirnya, singkat cerita, dia tibalah di Jakarta. Si Septi ini tiba di Jakarta, dan dia tinggal nih di rumah gua sementara sambil dia nyari kerja. Kebetulan bini gua kan mantan SPG, Bro. Dulunya di Pondok Indah Mall. Jadi dia masih punya link nih, circle dia masih kebentuk. Nah, akhirnya nggak begitu lama ya, dalam waktu yang singkat nih dia bisa kerja. Bisa kerja, diterima kerja, alhamdulillah di Pondok Indah Mall, di salah satu toko baju ya, kita nggak bisa sebutin brandnya, dan mulailah dia bekerja. Nah, karena di awal-awal itu dia pasti kan belum gajian nih, Bor. Otomatis untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan, gue bilang dia tetap tinggal di sini aja dulu, gue bilang. Sampai kira-kira dia memang sudah mapan, sudah nyaman, udah terbiasa dengan lingkungan di Jakarta, baru deh nanti dia bisa keluar dari rumah, dan mungkin kos-kosnya gue bilang jangan jauh-jauh dari rumah agar bisa lebih dipantau. Karena Jakarta itu keras, Bor. Terutama untuk cewek. Gitu. Nah, terus apa kejadian yang mungkin ya terdengar seram di kuping teman-teman semua nih? Nah, jadi
ceritanya gini. Lu kalau kerja di mall itu kan ada shift-shiftnya ya. Kalau masuk pagi tuh jam 9 itu dia pulang sore. Pulang sore sekitar jam 4 jam 5 dia pulang. Nah, kalau masuk siang itu sekitar jam 2 dia pulang jam 10 malam. Nah, untuk di daerah kita kan itu kan dari Pondok Indah Mall mau ke rumah gue nih, itu ada 2 jalur sebenarnya. Yang pertama jalur safety yang rame ya, pinggir jalan besar, jalan arteri Pondok Indah, tapi dia agak-agak melambung dia. Jadi agak jauh jaraknya, Bor. Nah, ada juga trek lurus yang lebih dekat, tapi dia eh, kalau malam itu sepi, Bor. Karena ngelewatin pintu air, ngelewatin jembatan itu, Bor. Berarti ini jalannya pesisir kali ya? Iya, menyisiri pinggiran sungai. Tapi itu secara garis lurus dia lebih dekat ke rumah. Jadi banyak sekali karyawan atau karyawati yang memilih jalan yang lebih dekat tadi, walaupun memang sepi dan terus terang di situ gelap, Bor, karena sangat minim untuk penerangannya. Yang namanya pinggir kali kan siapa juga yang mau nerangin pinggir kali? Ya karena memang ini juga bukan jalan utama juga ya. Bukan jalan utama. Dia seperti jalan inspeksi, tidak bisa dilalui kendaraan, Bor. Baik, jangankan mobil, motor pun nggak bisa. Karena dia ntar akan melewati pintu air jembatan yang berundak-undak gitu. Jadi memang akhirnya kejadiannya tuh pada waktu kapan, bro? Malam apa siang hari? Nah, jadi pada saat itu dia dapat shift siang ya, dapat shift siang. Jadi dia pulang sekitar jam 10. Nah, kalau di mall itu kan lu pulang jam 10, tapi lu nggak keluar dari mall jam 10 dong. Lu udah prepare dulu di situ. Mall itu tutup jam 10, prepare. Nah, lu paling cepatnya itu lu jam 11 keluar, jam setengah 11, sorry, setengah 11 lu keluar dari Pondok Indah Mall. Atau jam 11 kalau memang sedang sibuk. Nah, pada saat itu si Septi dapat giliran shift siang, dia pulang nih malam nih. Gue di rumah juga biasa-biasa ya, Kak. Kalau nggak salah itu udah 2 minggu lebih deh, apa udah hampir sebulan dia kerja gitu. Dan selama ini fine-fine aja, jadi karena jaraknya deket pun gue nggak perlu jemput, nggak perlu apa, karena memang dia udah tahu jalannya. Dan Septi ini, teman-teman catatan ya, dia salah satu cewek pemberani. Karena memang jiwa-jiwa rantau orang seberang kan luar biasa. Nah, dia pulang nih, Bor, malam-malam, Bor. Nah, biasanya nih ketika melintasi jalanan pesisir kali itu tuh, itu biasanya dia karyawan-karyawan atau karyawati ini selalu bareng gitu. Jadi nyari barengan, jangan sampai mereka sendiri. Gitu. Nah, malam itu sekitar jam 11, ya, kita nunggu-nunggu lah ya, maksudnya kok si Septi belum pulang nih gitu. Gue bilang tunggu aja sebentar. Istri gue nanya nih, kok Septi belum pulang ya? Gue bilang kita coba aja tuh dulu, tunggu sebentar. Kemungkinan nanti juga sampai. Sampai jam 11 lewat seperempat, kok belum pulang juga. Dan tiba-tiba gue dikagetin, Bor. Gue dikagetin, gue kedatangan beberapa orang berbadan tegap, dan ternyata security, Bor. Security PIM, dia gotong si Septi dia. Kenapa deh? Kok bisa digotong gitu? Septi pingsan. Gue kaget dong. Istri juga kaget. Ini kenapa? Kok bisa pingsan gitu? Wah, nggak tahu, Bu, Pak. Ini kita ketemukan sudah dalam kondisi seperti ini. Sudah dalam kondisi seperti ini. Kami nggak tahu, katanya. Nah, kebetulan ada yang kenal bilang saudara gua. Makanya langsung digotong, diantar lah. Ya, alhamdulillah saat itu Septi nggak kenapa-napa dan security-nya ada beberapa yang gua kenal. Ya, gua ngucapin terima kasih. Septi dibawa masuk ke dalam dan nggak lama itu dia siuman tuh, sadar. Ditanya sama istri, lu kenapa? Kok bisa sampai pingsan? Nah, dia cerita, dia ternyata sedang datang bulan, Bor. Datang bulan. Nah, si Septi ini punya kebiasaan jika dia datang bulan tuh apa sih namanya ya? Lemes lah, lemes. Karena kan orang cewek itu pembawaannya beda-beda ya. Tapi dia kayak menyembunyikan sesuatu tuh di situ. Gue bilang sama istri gue, udah santai dulu, tunggu dia tenang dulu.
tunggu dia sampai normal dulu, baru kita tanya. Ya akhirnya gue suruh deh bini gue bikinin teh tuh ya, bikinin teh, diajak ngobrol. Nah di situ baru dia akhirnya terbuka, Bor. Dia terbuka dengan apa yang dia lihat. Tuh. Apa yang diceritain sama Septi ketika dia mau cerita gitu yang baru aja dialamin, bro? Jadi dia ternyata ketika dia melintas, di saat itu memang sendiri dia. Karena dia nyari barengan gak ada, dia akhirnya melintas sendiri. Nah, ini buat teman-teman yang tahu daerah kita, itu di situ ada jadi dari kalau lu nyebrang dari Pondok Indah Mall ke arah pintu air, di situ ada uh, pabrik semen apa Holcim. Nah, di samping Holcim itu ada gardu listrik, Bor. Ada gardu listrik dan memang sangat minim pencahayaan, sangat minim dan saat itu Septi melintasi itu sendirian karena memang sudah biasa dia santai aja gitu. Nah, ketika dia mendekati, nah di gardu listrik ini gue gambarin, gardu listrik ini sangat gelap dan dia dikelilingin pohon bambu. Pohon bambunya yang kayak udah lebat dan gak terawat gitu. Jadi kalau lu lewat pinggirannya tuh kayak menjuntai gitu gimana sih lu kayak harus menyibak-nyibakan gitu kan. Intinya serem lah ya, bro ya. Nah, serem banget. Gue aja yang asli orang sini kalau malam jam segitu sendirian kayaknya males gitu. Gue lebih memilih memutar kalau gue pribadi. Nah, Septi memaksakan lewat situ dan ketika dia sudah melintasi gardu, dia ngelihat ada cewek, Bor. Ada cewek dengan kaos putih, itu dengan kaos putih dan celana levis dia bilang. Oh, celananya juga enggak ini ya. Pokoknya intinya kaos putih, dia berdiri membelakangi si Septi, dia menghadap ke kali, Bor. Tapi sambil nangis. Nah, kalau kalau orang-orang yang baru datang dari daerah itu kan dia ini ya, apa namanya? Jiwa-jiwa sosial dia masih tinggi ya. Beda beda sama orang-orang Jakarta pada umumnya ngelihat orang nangis bodo amat gitu. Nah, dia merasa iba tuh karena nangis di kuping dia tuh suara tangisannya itu apa ya bahasanya kayak menyayat hati, Bor. Akhirnya dia berhenti dan dia mencoba berkomunikasi. Kakak, dia, kalau orang-orang seberang tuh manggil siapapun kakak. Kak, kakak kenapa? Kakak nggak kenapa-napa. Dia masih nangis tuh, Bor. Dia bilang, Kak, ada yang bisa dibantu nggak, Kak? Ayo pulang aja, Kak. Kita, apa namanya, kita jalan ke tempat yang lebih terang, gitu, kata dia. Itu masih nggak ada jawaban, masih nangis. Nah, puncaknya adalah ketika si Septi mulai baru pengen nepuk nih, gitu, nepuk. Ya, disitulah dia berbalik dengan kondisi muka yang udah berlumuran darah. Dan disitulah Septi pingsan dan udah blank langsung nggak inget apa-apa. Dan hal ini yang ternyata banyak orang belum tahu, Bor. Apa tuh yang menjadi Kita yang orang sini. yang menjadi rahasia selama ini apa sih? Nah, jadi teman-teman gini, kalau mungkin orang-orang yang cuma kos di daerah sini, yang kerja untuk hanya kerja kos di sini, ini tidak mungkin hanya menganggap ini bualan belaka ya, ini dongeng atau urban legend. Tapi ini adalah nyata, ini kisah nyata. Gue langsung bilang sama bini gue, oh iya. Nah bini gue heran, kok gue kayak nggak kaget, maksudnya gue kayak biasa aja. Gue bilang langsung lah gue panggil tuh bini gue bahwa ada kisah di balik itu, bro. Ada kisah di balik. Gue langsung tanya, rambutnya maksudnya nggak terlalu panjang juga nggak terlalu sebahu lah ya, sebahu rambutnya. Iya, kaosnya kaos putih. Dan bahkan kalau gue bilang sebenarnya dia nggak pakai celana, bro. Jadi ada kisah di balik itu. Itu kisah ini kita flashback lagi dari kejadian ini di 2016. Kisah ini terjadi sekitar tahun 96, Bro. Di tahun Udah berapa tahun yang lalu ya 96. Bulannya gue lupa, tapi memang ini kejadiannya di tahun 96. Jadi saat itu gardu listrik itu baru dibangun dan pohon bambunya juga tidak seliar sekarang dan saat itu belum ada Holcim. Jadi masih tanah lapang yang biasa dipakai main untuk anak-anak main bola ya tiap sorenya. Kejadiannya ini sore. Gua nggak bakal pernah lupa sore karena lagi itu gue main bola di situ.
Tiba-tiba ketika kita sedang main bola, kita dikagetin sama teriakan anak kecil dari arah gardu listrik. Wah, kita lari itu semua itu, Bro. Lari, dan ternyata di situ sudah tergeletak seorang perempuan berkaos putih tanpa memakai celana, Bro. Dalam kondisi muka sudah berlumuran darah dan apa ya, celananya sudah berserakan di pinggirnya. Berarti ini memang kejadian itu kejadian pembunuhan ya bro ya? Ya awalnya kita kaget ya kan, nggak tahu ini pembunuhan apa-apa, dan kita juga nggak tahu apakah itu masih hidup atau enggak saat itu. Hmm. Nah, anak kita berteriak lah, rame seketika tuh, Bor. Orang tua semua datang. Singkat cerita, tim apa dari kepolisian datang. Datang langsung, gue yang paling gue inget tuh bawa ini, Bor, anjing herder, Bor. Hmm. Buat ini. Terus di pinggir kali itu disusurin tuh. Nah, ternyata si cewek ini tadinya nggak sendiri. Dia berdua sama cowoknya. Kebetulan cowoknya itu orang sini. Oh. Ceweknya ini orang luar, cowoknya orang-orang kampung sini. Jadi mereka pacaran di gardu listrik, tiba-tiba sang cewek ditemukan dalam kondisi mengenaskan, sudah kehilangan nyawanya dengan muka bersimbah darah, cowoknya nggak ada. Otomatis arah orang-orang saat itu dan polisi sendiri, arahnya pasti mengarah ke cowoknya. Ditangkaplah cowoknya, diperiksa, dibawa, jenazahnya juga langsung dievakuasi, diotopsi. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian barulah terkuak tabir pembunuhan yang sebenarnya. Nah, di sini agak drama ya. Jadi gini ceritanya. Dia itu pacaran berdua. Tidak disetujui sama keluarga cewek, Bor. Nah, dia itu mau menikah langsung apa namanya? Kawin lari lah, bahasa kita kawin lari. Nah, di situ si cowok bilang, "Oke, kalau lu mau kawin lari, gue balik dulu nih." Terus siang tuh, gue balik dulu untuk mengambil semua perlengkapannya. Cowoknya pulang. Ketika cowoknya pulang, nih cewek sendirian, tiba-tiba ada seorang preman sini lah, preman kampung sini juga yang menghampiri dia. Awalnya si preman ini hanya ingin tergiur sama kalung emas. Dia pakai kalung emas. Hmm. Gue nggak bakal pernah lupa kalungnya itu Mickey Mouse, Bor. Kalung emas Mickey Mouse. Nah, awalnya si preman ini hanya ingin memiliki kalung emasnya itu, tapi ternyata ketika dia mau merampas terjadi perlawanan, tersingkaplah kaosnya. Ini menurut pengakuan si pelaku, sehingga timbullah birahi dari si preman itu. Timbul birahi karena dia masih ngelawan, ingin diperkosa, dihajarlah pakai batu kepalanya sehingga mukanya berlumuran darah. Yang saya tidak bisa pastikan diperkosa dulu atau dibunuh dulu, ini yang belum saya bisa pastikan. Yang jelas cewek ini namanya Wiwi. Dia meninggal di tempat kejadian di gardu listrik dalam kondisi mukanya berlumuran darah dan sudah ternodai, Bro. Nah, dari kejadian itulah akhirnya setelah terkuak misterinya, banyak sekali karyawan-karyawan yang bekerja di Pondok Indah Mall sering ditampakkan. Nah, disitulah istri sama Septi sendiri baru tahu. Akhirnya gue bilang ya sebisa mungkin lu kalau kalau pulang malam jam 11 lu muter aja deh, jangan lewat situ. Dan catatan juga, saat itu Septi sedang datang bulan. Makhluk-makhluk astral itu suka sama yang kayak gitu. Jadi bau anyirnya, bau amisnya itu tuh, amisnya darah itu, makhluk-makhluk suka. Makanya gue nggak kaget ketika dia bilang ditampakkan. Gue sendiri dan orang-orang sekitar sini itu nggak pernah, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya, nggak pernah ditampakkan, tapi justru orang-orang luar yang sering ditampakkan. Gitu sih, Bur. Berarti dengan kejadian pembunuhan itu kesini-sininya suka ada kejadian-kejadian penampakan ya bro ya. Yes. Dan memang di situ berarti tempatnya juga cukup angker lah kita bilang seperti itu. Oke, bro. Karena memang
kejadian pembunuhan itu kan sangat apa ya? Dia meninggal tidak wajar gitu dan dinodai, dibunuh, wah ini udah dirampok. Jadi udah mungkin mungkin apa ya kayak kayak tersakiti gitu loh. Tersakitinya banget banget. Dan sekarang pembunuhnya sudah bebas, sudah mulai lagi. Ya, tapi kita doakan semoga tobat ya. Ya, Gitu. Tapi poin sih dia dia nggak ganggu ya. Maksudnya dalam artian nggak mencelakai nggak. Sebenarnya poinnya itu sih. oke bro. Demikian cerita dari kita mengenai true story, buat cerita horor ya. Dan kedepannya kita akan menceritakan cerita-cerita yang lain lagi, mungkin dari narasumber yang lain atau mungkin masih dari kita. Oke bro, sekian dari kita. Laki Sejati, seru ceritanya. Asik dengerin